Hari ini kembali kita bahas update BitTube terbaru edisi 4 Maret. Langsung saja kita simak, check it out. Pertama, keluh kesah VTuber. Cukup aja Pak Chandra Teja, bisa dikatakan mulai VTube start Pak Chandra sudah membantah memprotes VTube. Kalau untuk melapor berkali-kali itu hanya buang waktu saja. Bila bisa mematahkan argumen Pak Kiai, Anda menang. Dan kemungkinan uang bisa kembali. Kalau tidak bisa, sabar aja lah. Biar bagaimanapun yang kami lakukan itulah yang dinamakan perjuangan. Itulah yang kami bisa, itulah proses. Nggak usah dicibir dengan statement tak berdasar. Sebuah proses yang dilakukan terus-menerus pasti akan tampak hasilnya. Karena ada anugerah Tuhan. Mayoni sudah punya cukup bukti yang kuat. Tinggal menunggu proses yang sedang berjalan. Bila ingin melapor lagi, cukup tekan saja Pak Kiai Eman, nggak usah ke yang lain lagi. Katanya tahu pergerakan Mayoni sampai mana, tetapi kok nggak tahu kami sedang menekan siapa. Setiap orang punya cara penyelesaian masalah VTube ini masing-masing. Jangan kita mengutuk cara orang lain, karena nggak sesuai kemampuan kita. Dan hargailah Mayoni sebagai perwakilan dari suara-suara member VTube. Dari hasil analisis ada dua jenis leader. Yang pertama, leader bebek dungu. Orang-orang ini tidak tahu kalau VTube itu money game dan dia memang tidak berminat money game. Hanya saja kecolongan di VTube dan baru sadar ketika sudah bergabung. Yang kedua, leader kaki tangan manajemen dan petualang money game. Orang-orang ini sudah tahu kalau VTube itu money game dan akan ada momen ketika bubar. Orang ini suka berganti-ganti dari satu money game ke money game lain dan suka menjerumuskan bebek dungu ke money game. Mereka berharap gabung dulu di VTube dan keluar dari VTube setelah cuan. Effendi Larasendu kayaknya cocok ke leader nomor 2. Kontennya hari ini sampah lagi tentang VTube. Sebetulnya Mayoni lebih santun. Mereka pakai koridor hukum sesuai aturan. Di luar sana mereka pakai cara yang luar biasa, cuma nggak diekspos aja. Siap-siap meledak. Leader nomor 2 itu kalau dikatakan contohnya seperti Louis Ridwan. Dia suka menjerumuskan bebek dungu ke money game. Louis Ridwan sebetulnya tahu dan bisa membedakan mana money game dan bukan money game. Cuman dia suka bermain money game atau berpetualang di dunia money game. Sudah terbukti ya, setelah di bisnis VTube dia ngajakin main ke TV. Yang notabene bahwa VTube dan TV adalah sama-sama money game. Dan masih banyak juga leader yang di jenis nomor 2 ini. Kasian tuh yang jadi member, percaya aja sama leader kaki tangan. Dengan kibulannya, mereka yang telah sadar didoktrin sebagai haters. Dan pastinya nih, di VTube lebih banyak tipe leader yang nomor 2. Kalian masih saja sebut gelar kiai. Kasian yang kiai akhlak baik jadi ke bawah-bawah gelarnya. Panggil aja Eman si tukang tipu. Dan jangan takut dipermasalahkan sama tikus-tikus pencuri uang masyarakat kecil. Sebut aja dia Eman, oke? Nggak ikhlas, saya itu digelarin kiai. Si Eman aja cukup. Masa masuk ke bisnis VTube terus nggak tahu VTube itu bisnis apa? Terus perkembangan VTube tidak diikuti. Pintar atau bodoh atau gimana si Eman itu? VTube tidak akan on. Berhentilah berharap. VTube sudah scam. Di sini nggak ada yang berharap. Cuman bisa apa? Berharap dipidana leader-leader VTube. Udah gitu aja udah bersyukur. Terus Kiai Mandala yang dari Sulawesi disebutnya si Mandala gitu aja ya. Harusnya begitu, jangan ambigu kalau sudah tidak bisa on. Juga jelaskan bahwa bulan April sudah dekat dan izin-izin VTube pun sudah mau kadaluarsa. Manajemen VTube selama ini diam, nggak ngasih kabar apapun, padahal yang dibutuhkan member adalah kejelasan dari manajemen. Semoga Pak Kiai Eman beserta tim bisa berhasil memperjuangkan VTube agar bisa secepatnya on. Kita nggak bisa apa-apa tanpa hanya doa yang bisa kita lakukan. Biarkanlah yang mempunyai berhak dan mempunyai kewenanganlah yang menyampaikan info terbaru tentang VTube. Main tenis VTube itu hanya alibi untuk mengulur-ulur waktu, biar tidak dilaporkan ke polisi. Maka nggak usah percaya buzzer pembela VTube, mereka semua penjahat. Namanya investasi atau bisnis itu, kedisiplinan antar pihak itu diutamakan. Faktanya sudah berapa kali pihak VTube ingkar atau berbohong atas pernyataannya. Pokoknya seorang kalau sudah berbohong atau ingkar satu kali saja, maka kita perlu waspada. Dalam hal kecil saja dia tidak amanah, apalagi dalam hal besar, ya kan? Anehnya nih coy, di VTube itu sudah berkali-kali dibohongin. Membernya masih ada aja yang percaya. Aduh.
Sangat bebas, bahkan denekot bandar-bandar money game semacam Wilbert, Unita, Jackgot boleh di sini. Biar kita perang sekalian, nggak apa-apa. Perang argumen, data, dan fakta. Percaya dan keyakinan masing-masing. Nggak percaya, biarkan saja. Yang nggak percaya, jangan dipaksa. Tidak ada bisnis yang maintenance 1 tahun. BCA aja kemarin ada problem beberapa waktu saja langsung sibuk para IT mereka untuk menyelesaikannya. Orang yang percaya P2P bakal on lagi itu percaya karena terdoktrin. Bukan percaya atas dasar hitung-hitungan ilmu finansial yang logis. Ibarat orang sudah mati terus bangkit dari kuburan jadi zombie, jadinya P2P abadi. Banyak member Entuber masih belum merelakan kepergian P2P ke liang lahat. Banyak P2Per alergi fakta. Berita baik tentang P2P aja yang mereka percaya dan fakta buruknya mereka anggap hoax. Padahal berita baik tentang P2P itulah yang sebenarnya hoax. Video Kriskop yang gak jelas aja masih dibalas dengan P2P Provinsi X selalu berdoa P2P akan segera on. Mereka nggak urus itu hal yang penting apa enggak. Tiap hari ngopi sama halu terus bersama Oma dan Kang Sahid. Video Midanani Sandikala yang menyatakan bahwa surat dari Bareskrim untuk Miftahul Ulum itu adalah hoak sudah tidak ada lagi di channel Sandikala alias telah dihapus. Berdasarkan analisis, ada 3 kemungkinan video Sandikala itu hilang. Entah karena video itu di-hidden atau disembunyikan, entah karena video itu memang dihapus oleh Midananis, dan yang ketiga, video itu di-take down oleh YouTube. Tetapi bagi saya yang terjadi adalah kemungkinan 1 atau 2. Mungkin untuk menghilangkan jejak bahwa dia pernah menyatakan bahwa surat pemanggilan untuk Miftahul Ulum itu hoax. Jika yang terjadi kemungkinan pertama atau hidden, maka bisa saja sekarang video itu tidak di channel YouTube-nya, tetapi besok ada lagi karena di-setel ke mode publik kembali. Bisa juga sih, ada benarnya. Emang ya, para penipu tuh plan orangnya. Dulu Louis Ridwan juga pernah menghidden atau mungkin menghapus videonya yang menyatakan kantor P2P ada di Kinanti Building. Dia menghapus atau menghidden videonya setelah dia tahu ada konten Pak Chandra Teja sidak di kantor yang katanya milik P2P yang ternyata cuma sewa alamat. Drama P2P ini akan selesai kalau para owner P2P diciduk Bareskrim semuanya. Louis S. Ridwan ini rajanya money game Ponzi, nggak pernah tobat dia. Mengapa masyarakat Indonesia terjebak investasi ilegal? Mari kita telusuri jawabannya. Pak Tongam El Tobing dalam sebuah kesempatan mengatakan bahwa ketidakmampuan masyarakat Indonesia dalam berpikir logis dan melihat legalitas bisnis membuat masyarakat kita banyak yang terjebak investasi bodong. Dan juga mereka terjebak flexing dan tergoda iming-iming keuntungan instan. Bahwa ditemukan sebuah benang merah, yakni mengusung ide memiliki banyak uang sebagai penegas kesuksesan. Para pemain investasi bodong selama ini memandang bahwa dengan menghasilkan uang yang banyak dan dengan waktu instan serta usaha yang jika bisa dilakukan hanya mengandalkan duduk diam dapat membantu mereka untuk sukses. Uang yang mereka dapatkan akan mereka alihkan untuk membeli berbagai barang-barang penegas kemewahan seperti motor, mobil, ataupun rumah dan apartemen. Mereka akan menggunakan barang-barang ini sebagai legitimasi dengan melakukan flexing, meyakinkan orang bahwa investasi yang mereka jalani benar-benar menghasilkan dan berharap bahwa mereka akan mendapatkan banyak downline. Tidak ada keinginan untuk memutar kembali uang tersebut untuk membangun proses jangka panjang. Alih-alih membangun sebuah aset, mereka cenderung menggunakan apa yang mereka dapatkan untuk konsumsi dan mengikuti pemahaman masyarakat sebagai sarana untuk menyambut kebangkrutan. Adanya kepercayaan terhadap mitos uang adalah hal yang paling utama dan mampu menyelamatkan hidup mereka saat ini. Tanpa sadar, mereka menjadikan uang sebagai sesembahan mereka dan akan selalu diulu-ulukan dan menghalalkan segala cara untuk menyembahnya. Literasi keuangan minim dan modus semakin canggih. Sekelas Mario Teguh aja masih kena. Indra Ken terancam 20 tahun penjara dan dimiskinkan. Semoga afiliator P2P kayak Yunita Atmojo juga demikian, dimiskinkan. Tapi Yunita ini licik, pasti dia sudah pindahkan hartanya ke tempat lain atau ke suaminya Fernando Laza atau anaknya Yeremian Laza. Entuber sebagai suatu kelompok pemalas yang mencoba mencari nafkah dan berharap untung besar semata sehingga mengesampingkan usaha kerja keras real dan halal serta taat pada perundangan yang berlaku di negara ini. Bung Karno pernah mengatakan, bangsa kita tidak bodoh, bangsa kita tidak miskin. Bangsa kita dimiskinkan dan dibodohkan oleh sebuah sistem. Misalnya sistem perekrutan PNS yang identik dengan uang sogokan, membuat pejabat gemar korupsi dan terima uang gratifikasi dan sogokan pula.
Setiap pelanggaran hukum yang terjadi selesai kasusnya dengan korupsi dan gratifikasi. Akhirnya pelaku bebas dan berkeliaran. Emang sih uang bukan segalanya, tetapi segalanya butuh uang. Benar? Dalam analisis, kenapa banyak orang yang terjerumus ke money game Ponzi? Setidaknya ada 4 alasan. Alasan pertama, karena SDM kita rendah. Maksudnya memang masih sangat banyak masyarakat kita yang minim pengetahuan tentang ilmu finansial. Fakta pahit ini membuat kita susah menyadarkan orang lain. Alih-alih kita yang mau menyadarkan diapresiasi oleh mereka, justru mereka mencemooh kita. Padahal mereka itulah yang sangat tidak tahu ilmu finansial. Mereka merasa yang mereka lakukan itu adalah real, padahal money game. Alasan kedua karena melihat tokoh tertentu. Banyak masyarakat kita yang terjerumus ke dalam money game karena melihat sesosok tokoh tertentu ikut ke dalamnya. Misalnya nih ada ustadz atau ulama atau anggota DPR atau ex-TNI atau pendeta atau motivator. Seolah-olah jika mereka ikut berarti real bukan money game. Padahal mereka juga manusia biasa. Sama seperti kita, punya akal dan punya nafsu. Artinya sesosok atau tokoh itu juga orang biasa yang mungkin salah, luput, lupa atau teledor. Alasan ketiga, hasrat kaya dengan cepat. Tak bisa kita pungkiri juga, banyak masyarakat kita yang ingin kaya dengan instan, bahkan menghalalkan segala cara. Banyak juga masyarakat kita yang suka berpindah-pindah money game Ponzi. Mereka ini tahu dan sadar bahwa itu money game, tetapi dasarnya malas cari yang halal. Alhasil menjadi petualang money game. Alasan keempat, brother, yaitu mengambil keputusan bergabung ke suatu bisnis atau investasi secara emosional, bukan secara analisis. Masyarakat kita banyak yang memutuskan ikut bisnis atau investasi karena memutuskan secara emosional. Keputusan yang diambil itu berdasarkan emosional, seperti ingin kaya secara cepat. Jika sudah kaya, bisa beli ini, bisa beli itu, dapat penghasilan ratusan ribu per hari, cuma klik sana, klik sini. Padahal itu semua hanyalah flexing, bukan memutuskan bergabung atas dasar analisa, seperti menghitung keuntungan yang didapat, dari mana perusahaan membayar member, hitung-hitungannya ilmiah atau tidak ilmiah. Kelompok orang-orang ini memutuskan karena emosi dan orang ini telah dibombardir pikiran emosionalnya, sehingga pikiran emosionalnya mengalahkan pikiran analisisnya. Hukum hanya jadi tontonan, bukan tuntunan. Hukum juga seperti pedang tajam di atas tumpul ke bawah karena sebuah permainan. Ponzi kewenangan OJK atau Kominfo, kenapa masih dibiarkan dan sudah melanggar aturan negara malah sampai scam dan ada korban banyak, padahal udah tahu pola pikir masyarakat. Para leader dan member awalnya senyum-senyum, terus tatap-tatapan, lalu saling tonjok hidung, berikutnya saling cakar-cakar, saling senggol, baku hantam nantinya. Orang bodoh pengen cepat kaya pasti gampang ditipu, maka beranjaklah belajar sebelum bertindak. Orang bisa dapat duit dari rebahan, dapat duit dari trading, tetapi nggak begitu juga dong caranya. Baru setelah ketipu jadi rame. Melihat permasalahan cuma dari satu sisi dan mengabaikan sisi yang lain, jadinya ya akan saling menyalahkan. Setelah tertipu, cobalah introspeksi diri. Adakah yang salah dari diri sendiri dan apa yang perlu diperbaiki? Intinya sekarang kita udah tahu semua bahwa Kiai Eman yang punya kewenangan di Picup. Serta tentu masih ada terkaitan dengan manajemen di Malaysia yang masih diagendakan untuk pertemuan secara khusus. Kapan pertemuan itu masih belum dapat dipastikan. Yang jelas sudah direncanakan namun tergantung situasi antar kedua negara dalam situasi pandemi Covid dan kesediaan waktu untuk kedua belah pihak. Kita doakan saja semoga semuanya lancar ya. Jangan tanya lagi siapa tim 9 karena tim 9 murni dari VTuber juga dan atas inisiatif sendiri. Juga belum dinyatakan secara resmi atau belum ada hitam di atas putih. Berpikirlah yang positif dan besarkan rasa optimisme sebagai VTuber sejati untuk mendukung yang sedang berjuang. Karena hanya yang berpikir negatif sudah pasti didekati rasa putus asa dan rasa capek juga lelah dalam penantian. Kalau pertemuan pembahasan kemanajemenan tentu nggak boleh ada yang tahu kecuali dalam manajemen itu sendiri. Kita lanjutkan segmen selanjutnya, motivasi VTuber. Tema yang akan kita ambil adalah jadi pemain. Ketika melihat 5 toko berderet dan jual barang yang sama, kita dengan bijak berkata, rezeki sudah dijamin, nggak perlu khawatir. Jika melihat 2 minimarket berhadapan-hadapan dan mereka jual barang yang mirip-mirip, kita dengan bijak berkata, rezeki sudah ditakar, nggak bakal ketukar. Kita yakin betul setiap penjual itu ada rezekinya, masing-masing ada cuannya. Tapi pas diajak buka usaha, kok sebagian kita malah takut?
Lupa dengan kata-kata bijak yang pernah kita ucapkan. Padahal kita diajak jadi pemain, bukan sekedar penonton. Begitu banyak kisah sukses yang kita dengar tentang bisnis A atau bisnis B, yang omsetnya meledak, yang sedekahnya membludak. Kita pun terinspirasi. Ya, cuma itu. Terinspirasi aja, nggak lebih. Harusnya ya berbuat, terjun juga jadi pemain, bukan sekedar penonton. Sekali lagi, mari berbuat. Ingat, rezeki sudah dijamin, nggak perlu khawatir. Siap. Sekian update YouTube penuh makna ini, semoga mencerahkan. Sampai jumpa lagi di next video. See you.